Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bisnis model Canva cuci sepatu. Yang beranggotakan pertama, M Fatur 413, Rosaida 219, Aditya Nofrizal 226, Arya Afif 240, Braimar Paung 246, dan Devi Aprilia 186. Nama saya Mufatur Rizky dengan NPM 210120104113. Saya akan menjelaskan tentang key partner dari bisnis cuci sepatu berbasis aplikasi ini. Untuk bisnis cuci sepatu berbasis aplikasi ini, key partner yang dibutuhkan adalah yang pertama yaitu relasi pertemanan. Dengan adanya relasi pertemanan, dapat mempromosikan usaha cuci sepatu ini kepada khalayak umum. Lalu yang berikutnya ada pihak ekspedisi seperti Gojek dan Grab untuk memudahkan pengiriman sepatu kepada konsumen dengan cepat dan tepat. Selain itu juga ada produsen alat dan sabun cuci sepatu untuk menunjang kegiatan bisnis cuci sepatu ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang key activities untuk bisnis cuci sepatu berbasis aplikasi ini. Untuk bisnis cuci sepatu berbasis aplikasi ini, key activities utama yang dilakukan adalah yaitu memberikan pelayanan hasil cuci sepatu yang bersih dan wangi. Kami juga memastikan bahwa hasil cuci sepatu kami dikerjakan secara cepat dan maksimal, agar para pelanggan betah dan menetap untuk berlangganan di usaha kami. Kami juga memastikan untuk mengirimkan sepatu pelanggan kami dengan tepat waktu, dengan menerapkan sistem delivery. Kami juga memastikan kualitas pencucian sepatu kami dengan kualitas yang maksimal, tetapi dengan harga yang terjangkau. Saya Rosa Aida Afifa, NPM 241010219. Di sini saya akan menjelaskan tentang key resource atau sumber daya utama. Key resource adalah sekat dalam list modal kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Key resource merupakan sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan proposisi nilai. Sumber daya utama yang dibutuhkan dapat berbentuk fisik, finansial, intelektual, dan manusia. Bisnis pelayanan jasa cuci sepatu berbasis aplikasi ini memiliki 3 sumber daya utama, yaitu sumber keuangan, unsur interference, dan sumber daya manusia. Di dalam key resource terdiri dari alat cuci sepatu, sabun cuci sepatu, dan parfum cuci sepatu. Value proposition atau proporsi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada bisnis model kanvas ini adalah sekat, merupakan keunggulan produk apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Di dalam value proposition atau nilai konsumen berbagai hal. Ada harga terjangkau, jasa cuci sepatu sebagai berbasis aplikasi yang ditawarkan sangat mudah dan kompetitif dibanding dengan jasa cuci sepatu secara konvensional. Ada hemat waktu, ada metode pembayaran bervariasi seperti pelanggan dapat memilih metode pembayaran secara debit atau cash. Ada mengatasi masalah kesalahan membersihkan sepatu yang sering masyarakat salah dalam mencuci sepatunya sendiri. Ada memberikan solusi yang untuk masyarakat yang malas mencuci sepatunya, ada menyediakan jasa cuci sepatu kepada pelanggan. Nama saya Aditya Nofrizal, NPM 200410101226. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer relationship bisnis model Canva cuci sepatu. Yang pertama ada menjaga kepuasan pelanggan dengan hasil cuci yang sangat bersih. Di sini kami akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nantinya mendapatkan hasil cuci sepatu yang bersih agar para pelanggan puas. Yang kedua ada memberikan harga murah dan terjangkau. Di sini kami akan memberikan harga yang relatif murah dan terjangkau kepada para customer dibandingkan toko-toko yang lainnya. Yang ketiga memberikan member kepada pelanggan. Di sini kami akan memberikan member kepada pelanggan yang nantinya dapat digunakan para pelanggan untuk mendapatkan informasi terbaru dari toko kami dan agar hubungan kami dengan para customer semakin dekat. Yang selanjutnya dalam bisnis model Canva cuci sepatu ada channel. Yang pertama adalah customer. Di sini kami akan menyampaikan jasa kami pada customer baik secara langsung maupun menggunakan media sosial. Yang kedua ada pabrik alat dan sabun cuci sepatu.
Di situ juga kami akan memberikan mengenai pelayanan kami atau jasa kami, dan nantinya akan menarik para customer dari pabrik alat dan sabun cuci sepatu akan menggunakan jasa cuci sepatu kami. Dan ada juga keluarga dan teman dekat sebagai channel kami. Nomor segmen adalah alat yang efektif bagi bisnis untuk menyelaraskan strategi dan taktik mereka dengan target yang lebih baik. Pelanggan mereka, setiap pelanggan berbeda dan setiap perjalanan pelanggan berbeda sehingga satu pendekatan sehingga tidak akan berhasil untuk semua. Karena segmentasi pelanggan menjadi proses yang berbeda. Selanjutnya adalah customer segmen dalam bisnis usaha cuci sepatu. Yang pertama adalah kalangan remaja antara umur 17 sampai 24 tahun, cewek atau cowok. Yang bermaksud dalam umur 17 sampai 24 ini karena dalam usaha tersebut adalah masyarakat biasa menggunakan sepatu sneakers yang dapat kotor dan sehingga mudah untuk dicuci. Yang kedua adalah mahasiswa atau siswa yang sering menggunakan sepatu sneakers. Cost struktur dalam bisnis model kanvas adalah menggambarkan biaya yang terjadi pada bisnis melalui operasinya. Ini termasuk karyawan, infrastruktur, biaya yang terkait dengan semua kegiatan serta pengadaan melalui kemitraan utama. Dalam bisnis cuci sepatu ini, cost strukturnya adalah biaya produksi untuk melakukan cuci sepatu tersebut, dan selanjutnya adalah biaya promosi untuk mengembangkan usaha dalam pengenalan di dalam masyarakat. Dan model kanvas yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream merupakan dana yang dimiliki perusahaan yang akan dikelola agar mendapatkan penghasilan kembali. Dengan kata lain, revenue stream dapat diartikan sebagai kegiatan transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang ataupun terus-menerus untuk mendapatkan dana berkelanjutan. Dalam jasa cuci sepatu, dana yang dimiliki perusahaan berasal dari keuntungan dan juga kerjasama. Dalam bisnis ini, kerjasama dapat dilakukan dengan UMKM ataupun industri sepatu. Selain bekerja sama, kita juga akan mendapatkan tempat untuk melakukan promosi. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa model bisnis kanvas terdiri dari 9 aspek. Antara lain, yang pertama, customer segment, yang kedua, value proposition, yang ketiga, customer relationship, yang keempat, channel, yang kelima, revenue stream, yang keenam, key activity, yang ketujuh, key partnership, yang ke-8, key research, dan yang terakhir, cost structure. Dengan adanya model bisnis kanvas akan membantu bisnis untuk menentukan strategi dengan menggunakan kerangka yang mudah dan struktur, sehingga dapat menjadi inovasi untuk bisnis yang akan dijalankan dan memberikan layanan terbaik untuk pelanggan ataupun konsumen. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.